Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lin-nas ma yuhibbu li nafsihi. Qala aidan afdalul imani an tuhibbu lin-nas ma yuhibbu li nafsika wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik wa an taqula khairan aw tasmut. Rawahu Ahmad. Al-hadits aw kama qala. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mengaji tentang atau kitab yang maudhu'nya, judulnya As-Sittina Al-Adiyah fil Ahadits An-Nabawiyyah Asy-Syarifah Al-Taqwiyyati Huquqil Mar'ah Al-Muslimah. Di 60 hadis-hadis Nabi, hadis-hadis sahih tentang penguatan hak-hak perempuan. Kitab ini saya ambil untuk kita kaji bersama-sama. Di samping secara pribadi saya sebagai seorang muslimah, umatnya Rasulullah SAW, memang harus mengikuti ajaran Kanjeng Nabi SAW, baik yang berupa dawuh-dawuh beliau, akwalnya, maupun yang berupa af'al beliau. Jadi memang beliau adalah tuntunan atau teladan seluruh umat Islam khususnya, dan menjadi teladan bagi alam semesta. Karena Islam itu diturunkan ke bumi dan manusia sebagai khalifahnya Allah. Itu Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kita semua tahu zaman sebelum datangnya Islam, sebelum hadirnya Rasulullah SAW beserta ajarannya, bagaimana umat-umat terdahulu, khususnya orang-orang jahiliyah, menempatkan posisi perempuan, memperlakukan perempuan seperti bukan makhluk Allah.
Mereka diperlakukan seperti barang dagangan, sesuatu yang bisa diperjualbelikan, sesuatu yang bisa diwariskan. Jadi anak, istri itu di zaman jahiliyah sebelum zaman Islam itu bisa diwariskan, bisa bisa diambil siapa saja, dan bisa diperlakukan seperti apa saja sesuai kemauan orang. Nah, Allah menurunkan Al-Quran, lalu Allah memberi umat hari ini dengan Rasul pilihan, dengan Nabi terbaik, Afdhalul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara misi atau tugas beliau, bagaimana yang sudah kita tahu, beliau diutus waistu liutamima makarimal akhlak, diutus untuk menuntun hamba-hambanya, umat-umatnya menuju akhlak yang baik. Dan itu didahulukan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya, dan itu dibuktikan juga oleh Rasulullah di dalam perbuatan-perbuatan beliau, termasuk kepada perempuan, termasuk kepada wanita, kepada anak-anak, kepada seluruh manusia dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan hanya mendapatkan dawuh dari Rasulullah, tapi kita juga melihat dan menyaksikan teladan secara langsung bagaimana perilaku beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sikap beliau menghadapi umat, khususnya kaum perempuan. Nanti di dalam kitab ini ada beberapa bab ya, dijelaskan atau ada dibagi menjadi beberapa bab yang terkait dengan bagaimana Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang semestinya. Bahkan Rasulullah menempatkan perempuan, atau Islam menempatkan perempuan itu pada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan itu, maka kita perlu membaca bagaimana hadis-hadis Rasul yang terkait dengan muasyarah beliau, pergaulan beliau, atau bagaimana semestinya kita sebagai kaum perempuan atau wanita bergaul dengan seluruh umat manusia, baik itu bergaul dengan sesama umat muslim, baik itu bergaul dengan anak-anak, baik itu bergaul dengan di luar umat Islam. Kita dalam berbagai profesi, di sini nanti diterangkan bagaimana Rasulullah menyikapi perempuan-perempuan yang bertanya tentang profesinya, bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat-sahabat perempuan tentang jamaahnya wanita, tentang bekerjanya perempuan di luar rumah, tentang hubungannya dengan suaminya, tentang muasyarahnya, hubungannya dengan masyarakatnya, tentang hubungannya dengan anak-anak, dan bagaimana kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, itu bisa berlaku adil, sama-sama memberi rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan kebaikan kepada sesama, baik sesama perempuan, sesama anak-anak, maupun kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan di awal bahwa hadis ini nanti akan
menjelaskan juga dibagi dalam berbagai bab, dalam beberapa bab. Bab yang awal nanti kita masih akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar hubungan umat manusia, baik laki maupun perempuan, dewasa maupun tua maupun anak-anak, seharusnya sebagai seorang manusia itu seperti apa berlaku kepada manusia yang lain. Prinsip dasar ini penting untuk pembacaan nanti hadis-hadis berikutnya, yang hadis-hadis berikutnya akan banyak menjelaskan tentang penguatan hak-hak perempuan. Nah, kita akan mencoba bersama-sama ngaji ya, bagaimana hak itu kuat, peran perempuan itu kuat sebagaimana mestinya, karena Rasulullah memberi ruang-ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berkhidmah, untuk sama-sama beramal soleh, untuk sama-sama fastabiqul khairat. Bagaimana agar tidak terjadi ketimpangan, ketidakadilan hubungan di antara semua umat manusia. Saya berharap setelah kita ngaji ini, kita memulainya dengan prinsip-prinsip dasarnya, ya, bagaimana hubungan itu, relasi itu dijalin. Maka ini kita pilih menggunakan perspektif atau pandangan mubadalah, jadi kesalingan, ya, saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, saling menghargai antara perempuan dan sesama perempuan, karena banyak juga kita lihat sesama perempuan itu juga kadang saling menjatuhkan, saling tidak suka, saling caci maki, atau kita juga beberapa kali menyaksikan, mendengar di berita kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu terhadap jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki terhadap perempuan, atau kekerasan verbal yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, atau kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu kekerasan lewat omongan yang dilakukan oleh yang lebih tua kepada yang lebih muda, atau dalam bahasa sekarang pembulian, atau yang dilakukan oleh anak-anak terhadap yang lebih tua. Nah, ini berlaku untuk semuanya, meskipun ya, taqwiyatul hukukil mar'ah ini lebih kepada penguatan peran perempuan itu sendiri. Okay. Bagaimana walaupun dia perempuan, dia bisa menjadi makhluk Allah yang setara, yang sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya Allah menciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda-beda jenis kelaminnya. Ini sudah fitrah dari Allah. Tidak ada yang bisa memilih. Aku pilih jadi laki-laki saja. Aku pilih selalu jadi anak-anak. Tidak ada yang bisa memilih. Ini fitrah. Ya. Siapa yang terbaik di antara mereka semua? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli jenis kelaminnya apapun, tidak peduli usianya berapapun, tidak peduli dari suku manapun, dari bangsa manapun. Inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya, saya tidak berharap hadis ini dipakai justru untuk melakukan penindasan balik terhadap rival kita. Misalkan kita tidak ingin melahirkan
generasi-generasi yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, yang terlalu pasif, ya, kadang-kadang suka pakai hadis-hadis dhaif untuk menguatkan pendapatnya pribadi, yang menindas perempuan atau menindas laki-laki. Kita tidak ingin terjadi seperti itu, tapi bodoh-bodoh, karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Mulai lagi tak bacakan dulu salawatnya. Mungkin ini hal yang baru, salawat yang baru bagi kalian juga. Salawat mubadalah, jadi kesalingan antara laki-laki dan perempuan untuk seluruh umat manusia. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Allah, sing suaranya enak saja deh, bisa bantu jadi backgroundnya. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Allah menciptakan laki-laki perempuan min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Fabatta minhuma rijalan wa nisaa, innahu lan na'isha hayatan thayyibah illa bijuhdina rijalan wa nisaa. Kita laki-laki dan perempuan tidak bisa hidup dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, illa bijudina rijalan wa nisaa, kecuali dengan sungguh-sungguh bersama-sama berusaha saling menghargai di antara sesama. Laki-laki menghargai perempuan, perempuan pun demikian menghargai laki-laki. Innahu lan nashhada hayatan adilah. Untuk kita cak menulis. Innahu lan nashhada hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisaa, illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Di dunia ini, dalam kehidupan ini, kita tidak akan menyaksikan kehidupan yang adil tanpa keadilan yang diciptakan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama dua-duanya harus berlaku adil. Perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap perempuan. Enak nih orang ini, ya enggak? Gak saling menindas, jadi saling bisa berperan secara maksimal di dalam kehidupan ini, saling bisa menjadi makhluk Allah yang anfa'uhum linnas. Jika dua-duanya memberikan peran yang sama, memberikan ruang yang sama, sama-sama berusaha berlaku adil terhadap pasangannya, terhadap orang lain, terhadap orang-orang di sekitarnya. Apal? Betul. Tapi wis prinsipnya, sudah tahu prinsipnya. Jadi ngaji kitab ini nanti bukan semata-mata nanti membela hak-haknya sendiri, tidak. Kita juga harus melihat secara proporsional, secara adil bagaimana hak orang lain yang terkait dengan kewajiban kita. Innahu lan na'ish hayatan thayyibah
innahu lan na'ish hayatan thayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisaa illa bi juhdina rijalan wa nisaa innahu lan nashhad hayatan adilah innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisaa illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Saya nek sing ngaji ya ora ngembarang. Jadi berperuh, ini masalah bersama gitu. Bersikap tidak adil itu kadang-kadang dilakukan juga oleh makhluk laki-laki terhadap perempuan. Keadilan verbal, keadilan ini mulut, lesan, keadilan kekerasan fisik. Jadi ya wis main pukul, main hantam dan seterusnya. Kita tidak sedang ingin mendiskreditkan satu makhluk tertentu, walaupun banyak kasus yang terungkap di pengadilan itu memang masih lebih banyak ketidakadilan itu dilakukan oleh kekerasan ya, itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Itu di kasus-kasus yang ada di ranah-ranah hukum itu memang masih lebih banyak seperti itu. Walaupun tidak sedikit juga kasus yang kemudian itu sebaliknya. Jadi mudah-mudahan dengan mengaji kitab ini kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan teladan dari baginda Rasulullah SAW, dan kita bisa menerapkan di satu sisi menjadi manusia yang anfa'uhum linnas, bisa memaksimalkan peran kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang paling mulia, khalifatullah fil ardh. Di satu sisi kita berusaha terus untuk bersikap adil kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi usurihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil usuli al-amamah. Utawi iki bab ing dalem nerangaken pira-pira prinsip kang umum. Di prinsip-prinsip yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Hadis Rasul. An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu utawi muslim iku akhul muslimi dulure wong muslim liyane. Layan dirimu ora kena mendolimi sapa muslim ing akhul muslim, wala yakhdulu lan ora kena ngasorake, merendahkan. Ora kena ngasorake sapa al-muslim ing akhu, wala yahqiruhu lan ora kena menghina sapa muslim ing akhu. Redaksinya memang mudzakkar ya, tapi ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. At-taqwa wa hauna, taqwa utawi taqwa iku hauna ing dalam mengkini Yesus awe isyarah sapa nabi ila sadrihi maring dodone nabi salah sama rotin kelawan pira-pira ambalan. At-taqwa itu tempatnya di sini, dalam hati. Jadi bukan di jenis kelaminnya, tapi di dalam hati. Rasulullah menunjuk ke dada beliau sampai 3 kali. Bihasbi mri'in kelawan milang-milang awa-awaan minasyarri saking keelean ayyah kira yen to minong sapa
imrek akhohu ing dulur lanang ing dulure imrek al muslima kang muslim. Kullu muslimin utawi saben-saben muslim utas kabehane wong muslim alal muslimin atas wong muslim liyane iku haramun haram apa damu ketiye muslim wa manhulan darai muslim. Baik bulan keadaan muslim. Bahwa riwayatake hadis sapa muslimun wa muslim. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhihi al-hadits al-khudru utawi ngino iku tarkul i'anati ninggal nulungi. Wan nasri tegese nulungi. Pemakna utawi makna al-khudl iku ida sa'ana nalikane amrih pitulung sapa muslim bi marang muslim liyane fi dafi dhalimin ing dalem nolak perkara kang zalim wa nahbihi lan liyane zalim. Lazimah mongko wajib ku ing muslim apa i'anatahu bantu muslim liyane ida amkana tatkala dimungkin ku ing muslim tatkala dimungkin apa dafu dhalim ku ing muslim walam yakunan orang ono iku lau ketujuh muslim apa udur syar'iyyun kang basa syar'i. Wa amma walayah kiruhu anapun utawi lafaz walayah kiruhu iku ailayah takiruhu tegese orang rendahake sapa muslim hu ing akhul muslim hu ing muslim liyane fala yungkiru lan orang ingkari sapa muslim hu ing muslim liyane sapa muslim alaihi ngatasi muslim liyane wala yastasbirulan orang milang-milang cilik sapa muslim ku ing muslim liyane kaya stakiulan nanggung sapa muslim ku ing muslim liyane. Di hadis ini prinsip-prinsip umum ya tentang kesetaraan, tentang keadilan dalam pandangan mubadalah itu muslim dengan muslim yang lain, muslimah dengan muslimah yang lain itu adalah sesama saudara di dalam agama. Laki-laki dan perempuan itu saudara sesama umat manusia. Maka satu yang dengan yang lain tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling menghina. Itu berlaku secara umum pada siapapun tanpa terkecuali. Al-khudlu makna menghina itu apa? Tarkul i'anah wan nasri, gak mau menolong, meninggalkan menolong. Mbak tolong mbak, mau tolong cak selama bisa. Wa maknahu idza sta'ana bihi fi daf'i dhalimin wa nahwihi lazimahu i'anatuhu idza amkana. Apalagi saudara muslimnya itu dalam keadaan terdolimi, maka jika kita mampu menolong, lazimah wajib bagi kita menolong. Atau dalam keadaan yang berat, ini puasa-puasa ini dibutuhkan, maka kita biasa mendengar istilah kesulihan sosial ini ya, soleh sosial itu dibutuhkan bukan hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan akal, tapi cerdas hati, memperhatikan lingkungannya. Jadi tidak melakukan penzaliman kepada saudara yang lain. Terus berusaha, mengenai poso-poso begini, pasti kita semua ingin menambah amal, memaksimalkan ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya hablum minallah ya, tapi Allah hablum
minan nas. Termasuk ibadah itu berusaha tidak menzalimi orang lain. Mau berangkat kuliah, mau berangkat ngaji, mau berangkat kemana, bingung cari sandalnya, bingung cari seragamnya, ambil saja alma mater sembarang, nggak tahu milik siapa. Habis itu yang berangkat nyari, yang mau apa, yang punya nyari. Di kampus nggak apa-apa, kalau masuk sekolah disanksi kalau nggak pakai seragam, terus dia kena sanksi. Ini namanya berlaku zalim kepada saudaranya. Jadi sebisa mungkin itu dihindari, karena itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah berlaku baik kepada sesama. Jadi melakukan zalim dan membantu orang-orang yang ada di dalam kezaliman. Didolimi orang lain, dibantu. Misalnya tetangga kena musibah, didolimi orang lain, naudzubillah, dirampok atau dimalingi, ya. Lazimah i'anatahu. Selagi kita mampu membantu, maka lakukan, berikanlah bantuan itu. Walam yakun lahu udhun syar'iyun. Wa amma wala yahqiruhu ay la yahtakiruhu fala yunkiru alaihi. Tidak merendahkan saudaranya. Itu juga bagian dari perilaku tidak menzalimi. Dia tidak merendahkan saudaranya, siapapun itu. Tidak merendahkan orang lain. Termasuk dalam hal ini tidak merendahkan peran seseorang, profesi seseorang. Laki-laki tidak merendahkan perempuan, begitu pula sebaliknya. Kita sebagai umat manusia tidak merendahkan peran siapapun, selama peran itu baik. Wong elek baik, apalagi caci, apalagi itu sesuatu yang baik. Nabi menunjukkan didongak nongai, dihindari didongak nongai, tapi tidak boleh dicaci maki. Itu termasuk layak bagi ibu, itu tidak merendahkan peran. Jabatan tukang sampah, merendahkan. Padahal tanpa peran mereka, kita pun tidak bisa hidup dengan nyaman. Ya, jadi profesi-profesi yang kita lihat, yang mungkin dalam pandangan sebagian dari kita itu bukan profesi yang tinggi, tetapi di antara kita tetap tidak boleh merendahkan. Sebab kita tidak tahu tingkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin profesinya dalam pandangan kita kurang menguntungkan, misalnya tukang beca atau apa. Tapi tetap kita tidak boleh merendahkan. Kita tidak tahu seberapa kuatnya hatinya bertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi profesi-profesi itu sesungguhnya hanya jabatan-jabatan duniawi yang hakikatnya, ya, bagaimana dia memerankan profesi itu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala atas profesi itu, pahalanya Allah yang berhak memberikan, dan manusia dengan sesama manusia yang lain tidak punya hak untuk menghina. Wala yastasbiruhu wa yastaqilu. Milang-milang cilik itu menganggap remeh, ya, menganggap remeh orang lain, itu juga tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebaliknya, maka kita diharapkan untuk terus menghargai, berusaha belajar terus menghargai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan hadis kedua. An Yahya Al-Mazini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dhurura wala dawu sabana rasul la dhurura wala dhurura. Ora ono bahayani maring awake dhewe, la dhurura wala dhurura lan ora gawe melarat, ora gawe bahaya marang wong liya.
Orangnya kami bahaya marang awal dhewe juga membahayakan orang lain. Rawal riwayat hadis Bukhari wa Majah. Waroda fi syarah Sunan Ibnu Majah an-nadhar wa dhurur kilahuma bi makna wahid. Dalam Sunan Ibnu Majah dhurur dan dhurur kilahuma utawi kawula dhurur lan dhurur iku bi makna wahidin kelawan arti siji. Wa huwa khilafun naf'i mulayani kemanfaatan, manfaat. Wa yakun ana apa jamu huma ngumpulake kalimat dhurur lan dhurur iku litakidi krana ngukuhake muatake. Wakilan ngucapake apa awal kang kalitan iku ilahaku mufsidatin. Ilahaku mafsadah. Nemuake kemelaratan mutlakon halim mutlak. Watani ilahaku mafsadah ala wajil muqabalah. Kerusakan ala wajib muqabalah ing ngatasé arah bandingi atau perbandingan. An-nadhara huwa malaka fihi manfaatun. Wa utawi dhurur iku malaka ora ono keduwe sira fihi ing dalem fihi ing dalem dhurur apa manfaatun manfaat wala jalika wa ala jalika ing atase tetangga sira fihi ing dalem utawa ing dalem dhurur madharatun iku ing atase tetangga sira fihi ing dalem madharatun utawi madharat bahaya wa dhurur laisa laka fihi manfaat ora ono kulaisa madhilor utawi dhurur kuma perkara laisa ora ono kulaka keduwe sira fi ing dalem manfaatun apa manfaat ala jari ka ing atase tangga sira fi ku ing dalem jar madharatun utawi madharat. Jadi tidak diperkenankan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ini berlaku bagi semuanya, berlaku pada semua ruang kehidupan. Dengan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain, mencederai diri sendiri maupun mencederai orang lain, melukai diri sendiri maupun melukai orang lain, itu sama-sama dorong, sama-sama membahayakan, akan membahayakan agamanya. Jadi jengkel kepada seseorang, akhirnya balas dendam, melukai orang lain, atau putus asa karena harapannya, ekspektasi nih bahasa nalika kuliah, harapannya tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya melukai diri sendiri, atau memaksa diri sendiri untuk putus asa. Ini juga membahayakan nama diri, membahayakan agamanya. Karena artinya berarti dia tidak yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melakukan tindakan penganiayaan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Di lingkup yang kecil terhadap orang lain itu biasanya ya umumnya itu yang lebih berkuasa akan melakukan doror, tindakan yang membahayakan, mencederai, melukai kepada orang yang ada di bawahnya. Begitu seterusnya biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan sing ning
yang di bawah juga melakukan hal yang sama, menjatuhkan harga diri orang lain, mencaci, memaki, menodai kehormatan para kiai-kiai di media sosial. Ini bagian dari tindakan membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, mencederai orang lain juga. Itu berlaku bagi semua kehidupan, di dalam internal, di lingkungan rumah tangga, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin umat, pemimpin bangsa membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, yang itu mencederai hati nurani rakyat, ini juga diror. Jadi berlaku bagi semua umat manusia, apapun profesinya, apapun jenis kelaminnya. La dhurra wala diror. Termasuk kalau saya contohkan di dalam rumah tangga, karena ini juga penguatan hak perempuan, membebani perempuan dengan banyak tugas-tugas di luar kemampuannya, tugas-tugas ganda. Misalnya dia diharuskan untuk bekerja, diharuskan ya, bukan keinginan dia sendiri untuk membantu keluarganya, tapi dituntut oleh relasinya untuk bekerja keluar. Sementara dia juga dituntut untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya, yo nyuci, yo ngepel, yo masak, yo ngeramun anak, mandu, yo kerja menjompo, yo sembarang hal. Ini namanya beban ganda, bukan ganda berganda-ganda, berlipat-lipat. Dan ini masih banyak di lingkungan kita. Dan misalnya relasinya, pasangannya tidak membantu belas, ini juga perilaku doror dan diror. Atau sebaliknya, kuwabe pasrano sama karo lanang ya, sampean kuwabe wajiban sama kuwabe. Terus yang itu enak-enak dan HP ria gitu sampai. Ini juga sama gitu. Jadi saling itu berarti yang berusaha untuk saling tidak mencederai, saling tidak mendolimi, atau saling membantu satu dengan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.